Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Yesi, saya Yosi Yulianingsi dengan NIM 2010046 akan membacakan hasil PPT saya dengan judul Konsep Dasar Evaluasi Pendidikan dan Asesmen dengan poin materi yang kedua, fungsi evaluasi pendidikan atau asesmen. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 58 Ayat 1 bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan untuk membantu proses, kemajuan, dan perkembangan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Menurut M. Ngalim Purwanto bahwa kewajiban bagi setiap guru untuk melaksanakan kegiatan evaluasi itu mengenai bagaimana dan sampai di mana penguasaan dan kemampuan telah dicapai oleh peserta didik tentang materi dan keterampilan peserta didik tentang materi dan keterampilan mengenai mata pelajaran yang telah diberikannya. Selanjutnya, menurut Yahya Kohar, mengemukakan bahwa fungsi evaluasi dari sisi peserta didik secara individual dan bagi dari segi program pengajaran meliputi antara lain: A. Dilihat dari segi peserta didik secara individu, evaluasi berfungsi mengetahui tingkat pencapaian peserta didik dalam suatu proses pembelajaran, yaitu 1. Menetapkan keefektifan pengajaran dan rencana kegiatan. Kedua, memberi basis laporan kemajuan peserta didik. Ketiga, menetapkan kelulusan. B. Dilihat dari segi program pengajaran. Evaluasi berfungsi 1. Memberi dasar pertimbangan kenaikan dan promosi peserta didik. 2. Memberi dasar penyusunan dan penempatan kelompok peserta didik yang homogen. Ketiga, diagnosis dan remedial pekerjaan peserta didik. Yang keempat, memberi dasar pembimbingan dan penyuluhan. Yang kelima, dasar pemberian angka dan rapor bagi kemajuan anak peserta didik. Yang keenam, memberikan motivasi belajar bagi peserta didik. Yang ketujuh, mengidentifikasi dan mengkaji kelainan peserta didik. Yang kedelapan, menafsir kegiatan sekolah ke dalam masyarakat. Yang kesembilan, untuk mengadministrasi sekolah. Yang kesepuluh, untuk mengembangkan kurikulum. Yang kesebelas, mempersiapkan penelitian pendidikan di sekolah. Nana Sudjana menjelaskan bahwa evaluasi berfungsi sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional khusus. Dengan fungsi ini, dapatlah diketahui bahwa tingkat penguasaan bahan pelajaran yang dikuasai oleh peserta didik. Dengan kata lain, dapat diketahui bahwa hasil belajar peserta didik tersebut baik atau tidak baik. Yang kedua, untuk mengetahui keaktifan proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Rendahnya capaian hasil belajar yang diperoleh peserta didik tidak semata-mata disebabkan oleh ketidakmampuan peserta didik itu sendiri, tetapi boleh jadi karena seorang guru yang kurang bagus dalam mengajar. Dengan penilaian yang dilakukan akan dapat diketahui apakah hasil belajar itu karena kemampuan peserta didik atau juga karena faktor datangnya dari guru. Selain itu, dengan penilaian tersebut dapat menilai guru itu sendiri dan hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan dalam memperbaiki tindakan mengajar berikutnya. Menurut rumusan fungsi yang dipaparkan oleh pihak Departemen Agama Republik Indonesia, bahwa penilaian adalah sebagai berikut. 1. Memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki cara belajar mengajarnya, mengadakan perbaikan bagi peserta didik, serta menempatkan pada situasi belajar mengajar yang lebih tepat sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, menentukan hasil belajar peserta didik
Antara lain diperlukan untuk pemberian laporan pada orang tua sebagai penentuan kenaikan kelas dan penentuan kelulusan peserta didik. Yang ketiga, menjadi bahan untuk menyusun laporan dalam rangka penyempurnaan program pembelajaran yang sedang berlangsung. Menurut Wayan Nurkencana dan kawan-kawan, evaluasi berfungsi sebagai berikut. A. Untuk mengetahui taraf kesiapan peserta didik dalam menempatkan suatu pendidikan tertentu. B. Untuk mengetahui beberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Yang C. Untuk mengetahui apakah suatu mata pelajaran yang telah diajarkan dapat dilanjutkan dengan bahan yang baru atau harus diulang kembali. Yang D. Untuk mendapatkan bahan-bahan informasi dalam memberikan bimbingan tentang jenis pendidikan atau jenis jabatan yang cocok untuk peserta didik tersebut. Yang E. Untuk mendapatkan bahan-bahan informasi yang menentukan apakah peserta didik dapat dinaikkan ke kelas di atasnya atau tidak, ia tetap pada kelas yang semula. Yang KF, untuk membandingkan apakah prestasi yang dicapai peserta didik sudah sesuai dengan kapasitasnya atau belum. Yang G, untuk menafsirkan apakah peserta didik telah cukup matang untuk dilepaskan ke dalam masyarakat atau untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang terakhir, untuk mengetahui taraf efisiensi metode yang dipergunakan dalam lapangan pendidikan. Selain fungsi-fungsi tersebut di atas, berikut dikemukakan beberapa fungsi evaluasi antara lain. 1. Penilaian berfungsi selektif dengan cara mengadakan penilaian. Guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau penilaian terhadap peserta didiknya. Penilaian itu sendiri mempunyai berbagai tujuan antara lain. A. Untuk memilih peserta didik yang dapat diterima di sekolah tertentu. B. Berikutnya, untuk memilih peserta didik yang dapat naik kelas ke tingkat berikutnya. Yang C. Untuk memilih peserta didik yang seharusnya mendapat beasiswa. Yang D. Untuk memilih peserta didik yang sudah berhak meninggalkan sekolah dan sebagainya. Kedua, penilaian berfungsi diagnostik. Apabila alat yang digunakan dalam penilaian cukup memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasilnya, guru akan mengetahui kelemahan peserta didik. Di samping itu, diketahui pula sebabnya kelemahan itu. Jadi, dengan mengadakan penilaian, sebenarnya guru mengadakan diagnosis kepada peserta didik tentang kebaikan atau kelemahannya. Dengan diketahui sebab-sebab kelemahan ini, akan lebih mudah dicari cara untuk mengatasinya. Yang ketiga, penilaian berfungsi sebagai penempatan. Sistem baru yang kini banyak dipopulerkan di negara barat adalah sistem belajar sendiri. Belajar sendiri dapat dilakukan dengan cara mempelajari sebuah paket belajar, baik itu terbentuk modul ataupun paket belajar yang lainnya. Sebagai alasan dari timbulnya sistem ini adalah adanya pengakuan yang besar terhadap kemampuan individual. Setiap peserta didik sejak lahirnya telah membawa bakatnya sendiri-sendiri, sehingga pelajaran akan lebih efektif apabila disesuaikan dengan pembawaan yang ada. Yang terakhir, keempat, penilaian berfungsi sebagai pengukur. Keberhasilan fungsi keempat dari penilaian ini dimaksud untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. Keberhasilan program ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor guru, metode pengajar, kurikulum, sarana, dan sistem administrasi.